kabar? Jadi di video kali ini saya mau bahas tentang beberapa komentar teman-teman di video saya yang sebelumnya tentang subsidi bunga KPR BTN Maret 2021 di video itu. Dan ada banyak banget komentar di situ. Ada yang berkomentar seneng, alhamdulillah bersyukur karena mendapatkan subsidi bunga KPR BTN ini. Dan sayangnya ada beberapa teman-teman yang sebenarnya tuh memenuhi syarat, semuanya memenuhi syarat. Dan sebagai nasabah dia juga menjadi nasabah yang baik, selalu bayar lancar. Tapi sayangnya di subsidi di program PEN pemerintah ini, subsidi bunga KPR BTN ini, mereka ada yang tidak mendapatkan. Entah itu tidak mendapatkan karena memang belum mendapatkan atau memang tidak mendapatkan. Apakah memang subsidi ini masih dalam proses penyaluran, jadi bertahap, seperti itu saya kurang paham. Dan tentunya buat teman-teman yang saat ini belum mendapatkan subsidi itu bisa ditanyakan dan dikonfirmasikan langsung ke pihak Bank BTN kenapa, ada masalah apa atau persyaratan apa yang belum memenuhi. Dan ternyata kalau misalkan nih persyaratannya sudah memenuhi dan ternyata jawaban dari BTN itu kurang memuaskan, lalu apa yang harus dilakukan? Apakah pasrah saja melihat teman-teman yang lain mendapatkan subsidi KPR BTN dan ada teman yang belum dapat ini, ya udah pasrah aja, orang kayaknya emang nggak kejatahan, nggak dapat, mau apa lagi. Jadi mari kita baca nih teman-teman di artikel tirto.id. Di sini suku bunga kredit BRI, BNI, Mandiri, BTN 2021 terbaru termasuk KPR. Ditulis pada tanggal 4 Maret 2021. Nah, di bawahnya ini suku bunga kredit BRI, Mandiri, BNI, dan BTN terbaru yang berlaku mulai 28 Februari 2021 tercatat mengalami penurunan dibanding sebelumnya. Nah, sementara suku bunga kredit BTN terbaru yang berlaku mulai 28 Februari 2021 adalah, di sini suku bunga kredit macam-macam ya. Ada suku bunga kredit korporasi, retail, mikro, konsumsi, dan KPR BTN. Nah, kita langsung bahas aja untuk suku bunga kredit KPR BTN per 28 Februari 2021 ini 7,25%. Ya, jadi 7,25% ya untuk suku bunga acuan kredit KPR saat ini. Dan di sini tertulis perlu dicatat suku bunga dasar kredit bank-bank di atas dipakai sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan kepada nasabah. Di sini berlaku untuk nasabah baru dan nasabah lama. SBDK belum memperhitungkan komponen estimasi premi resiko yang besarannya tergantung dari penilaian bank. Nah, jadi besaran suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK. Nah, dari tulisan tadi bahwa suku bunga acuan yang berdasarkan SBDK dan yang diberlakukan ke nasabah ini belum tentu sama, bisa berbeda karena tergantung dengan tingkat resiko dari bank itu. Bank itu akan menilai untuk tingkat resiko dan yang seharusnya diterapkan ke nasabah. Sedangkan suku bunga kredit KPR yang sekarang kita semua nih yang sekarang sedang kredit di KPR BTN yang komersil, semua berlaku untuk suku bunga sebesar 13,25%. Ya, 13,25%. Ini tinggi banget. Dan sebenarnya kan suku bunga acuan ini sudah turun sejak tahun 2020 lalu. Itu tuh suku bunga udah turun, makin turun karena pandemi. Nah, kok bisa suku bunga bank sekian, tadi segitu, nggak sampai 10%, sedangkan kita masih diberlakukan tuh 13,25%.
Nah, kalau misalkan nih faktanya bahwa kalau suku bunga kredit itu sedang naik, maka bank-bank KPR ini, suku bunga KPR ini, bank ini adalah yang pertama kali akan menaikkan suku bunga. Pertama kali akan menaikkan suku bunga. Tapi di saat suku bunga kredit ini turun, seret itu untuk menurunkan suku bunganya. Bicara soal penurunan suku bunga, kita ini nasabah wajib untuk bersikap proaktif. Jadi kalau kita tahu bahwa suku bunga itu sedang turun, kita bisa mengajukan ke bank untuk penurunan suku bunga. Karena ini memang ketetapan nasional sudah turun, jadi kita punya hak untuk menurunkan. Tapi untuk penurunannya nanti akan berapa persen, disetujuin apa tidak, itu kembali lagi ke pihak bank, karena bank punya perhitungannya sendiri. Nah, kenapa saya bisa bilang kita bisa bersikap proaktif dan mengajukan diri untuk penurunan bunga? Karena saya baca sebuah artikel pengalaman seseorang dari duitmu.com. Di sini pengalaman minta penurunan bunga KPR ke bank dan dikabulkan. Sebagai awalan dia nulis penurunan bunga KPR. Fakta bahwa bank tidak seagresif menurunkan bunga KPR ketika bunga pasar turun dibandingkan menaikkan bunga KPR saat bunga pasar naik. Nah, fakta ini perlu kita siasati. Bagaimana caranya? Ikuti pengalaman kami ini. Bahwa pada tahun 2017 tren bunga menurun. Lalu karena tren bunga menurun, banyak bank-bank juga yang menurunkan suku bunga. Dan karena banyak bank yang menurunkan suku bunga, banyak sekali bank yang menawarkan untuk tawaran take over KPR. Buat teman-teman yang nggak tahu take over KPR itu seperti apa, jadi take over KPR itu ada dua macam, yang dimana take over ini dari pemilik pertama lalu dijual ke pembeli lain, jadi pemilik pertama ke pemilik kedua, jadi pindah tangan orang. Nah, yang kedua itu kita misalnya, saya ini sedang cicil KPR di BTN. Nah, saya memindahkan cicilan saya dari bank BTN pindah ke bank lain, misalnya BRI, Mandiri, atau pokoknya bank lain. Jadi saya pindah bank. Nah, kenapa pindah bank? Pindah bank mungkin karena jadi misalkan saya pindahnya ke Bank Mandiri ya. Nah, Bank Mandiri ini sudah menurunkan suku bunga. Jadi kalau misalkan di BTN ini 13%, di Bank Mandiri ini sudah turun jadi 8% atau 9%. Nah, ini kan selisihnya banyak ya, 13% ke 9% atau 8%. Nah, maka saya memutuskan untuk pindah bank untuk meringankan cicilan saya, mengurangi jumlah pinjaman saya. Akan tetapi, untuk kita take over dari bank A ke bank B itu membutuhkan biaya. Biayanya nggak sedikit. Kalau dihitung-hitung itu totalnya tuh 10% dari jumlah plafon yang kita pindahkan. Misalnya plafon yang pinjaman yang kita pindahkan itu 200 juta, otomatis kita butuh dana itu sekitar 20 juta untuk proses pemindahan bank itu. Otomatis kan membutuhkan dana banyak. Dan bagi kita yang punya dana, otomatis kita bisa saja untuk pindah bank karena kita punya dana untuk proses pemindahan itu. Tapi bagi kita yang nggak punya dana untuk proses pemindahan itu, otomatis tawaran ini akan membuat kita berpikir dua kali. Nah, dari pengalaman ini, karena ada biaya yang harus dipertimbangkan dan diperhitungkan untuk pemindahan, maka orang tersebut berpikir untuk mengajukan turun bunga KPR ke bank yang saat itu dia sedang jalanin. Ini dia tidak menyebutkan bank apa ya. Jadi dia terus mengajukan untuk penurunan bunga karena saya mendapatkan tawaran dari bank lain sekian persen. Makanya dia bernegosiasi dengan bank ini untuk menurunkan bunganya. Penawaran take over tersebut kami kirimkan ke bank KPR. Jadi penawaran tadi yang dari bank lain menjelaskan bahwa kami ingin melunasi karena menerima tawaran yang lebih menarik dari bank lain. Tidak lama setelah surat dikirim ke bank yang dia saat ini sedang jalanin,
Kami menerima balasan dalam 1 hari dan jawabannya menyenangkan. Bank tersebut bersedia menurunkan bunga mendekati bunga take over yang ditawarkan ke kami. Cicilan pun turun cukup signifikan. Yang dia lampirkan di sini yang awalnya bunga yang dikenakan pada cicilan KPR dia itu sebesar 11,25%, itu turun menjadi 8,5%. Nah, sedangkan bank yang tadi menawarkan untuk take over dia menawarkan 8% ya. Nah, selisihnya hanya 0,5%, tapi nasabah ini memilih tetap di 8,5% karena tidak perlu menghabiskan biaya untuk pindah bank. Nah, dari pengalaman nasabah tersebut, kita jadi tahu bahwa sebenarnya untuk misalnya suku bunga KPR bank itu sedang turun, kita bisa mengajukan diri untuk penurunan bunga KPR. Dengan proaktif seperti itu, maka kita akan memperoleh manfaat dari penurunan bunga KPR. Tetapi kalau kita tidak bersikap aktif, otomatis kita tidak akan mendapatkan manfaat itu. Nah, buat teman-teman yang mungkin sekarang belum menikmati subsidi KPR ini, mungkin teman-teman bisa coba. Sekarang itu kan di masa pandemi ini, pemerintah dan bank KPR ini memiliki program restrukturisasi cicilan KPR ya. Menurut saya, kalau misalkan bunga bank ini turun, lebih baik kita mengajukan penurunan bunga itu atas dasar karena suku bunga turun, bukan restrukturisasi, beda ya. Karena kalau kita mengajukan untuk penurunan atas dasar suku bunga yang turun, kita untung karena kita dapat potongan bunga. Tapi kalau kita mengajukan restrukturisasi ini kan macam-macam. Ada yang tidak bayar pokoknya, ada yang tetap bayar tapi diperpanjang tenornya, misalnya yang tadinya 10 tahun jadi 15 tahun, jadi memperkecil cicilan gitu kan. Dan ada macam-macam. Tapi suku bunga yang dikenakan kan tetap. Nah, daripada mengajukan restrukturisasi dengan suku bunga yang tetap ini, lebih baik kita mencoba untuk mengajukan penurunan suku bunga berdasarkan suku bunga acuan yang turun ini tadi. Tapi jika memang gagal nggak bisa menurunkan suku bunga atas dasar suku bunga acuan yang turun ini, mungkin bagi teman-teman yang memang mengalami kesulitan dalam pembayaran cicilan karena memang terdampak pandemi dan kemampuan bayarnya menurun, ya mau tidak mau mungkin pengajuan restrukturisasi ini bisa dicoba. Jadi demikian teman-teman, buat kalian semua yang saat ini belum beruntung mendapatkan subsidi bunga KPR, mungkin kalian bisa coba alternatif tadi yang saya jelaskan. Kembali lagi, hal ini bisa berhasil, bisa tidak. Tapi bagaimanapun paling tidak kita mencoba. Untuk hasilnya kita serahkan, karena itu kembali ke rezeki kita, kembali ke keputusan bank seperti apa, ya kan? Jadi teman-teman, semoga informasi saya ini membantu, bermanfaat. Terima kasih udah mendengarkan video saya sampai selesai. Jangan lupa untuk like kalau kalian suka, komen kalau kalian ingin berkomentar atau bertanya, dan subscribe supaya kalian terus mendapatkan informasi-informasi dari saya dan bisa mengembangkan channel saya ini. Terima kasih karena sudah menonton dan sampai jumpa.